Hai, ketemu lagi sama Riri Artakusuma dan kali ini kita ketemu lagi di sesi bedah buku. Di book review kali ini kita akan bahas bukunya Panji dan Ulwan Fahri dengan judul Pecahkan. Nah, ini buku yang diharapkan sebetulnya oleh Panji, katanya sih bisa jadi panduan atau kitabnya para stand up comedian kalau nanti siapa tahu ya, mungkin juga masyarakat umum pengen tahu sebetulnya bagaimana sih stand up comedian itu yang kita lihat di televisi atau yang kita bisa lihat secara off air juga, kok mereka tuh bisa sampai selucu itu. Dan ternyata teman-teman memang ngejokes itu ada ilmunya. Dan yang saya ketahui juga dari buku ini akhirnya bahwa ngejokes itu kalau kita pikirin dengan matang, kalau dibuat dengan persiapan yang benar-benar cakep banget, yang benar-benar matang, hasilnya juga keren banget. Intinya ternyata ngejokes itu juga bisa dipelajari. Ada orang mungkin yang ngerasa, saya sih emang orangnya nggak lucu. Jangan-jangan bukan nggak lucu, tapi karena emang belum ketemu aja sisi-sisi lucunya dari dirinya sendiri. Tapi sebetulnya kalau misalkan dikulik, di sini banyak banget diajarin ya dari bukunya Panji ini. Ternyata kita bisa ngulik dari banyak hal dari kehidupan kita sehari-hari yang kita lihat, bahkan dari hal-hal yang mungkin orang lain anggap itu biasa aja, kita ngelihatnya itu malah sebagai sebuah topik atau hal yang bisa kita kulik dan akhirnya jadi cerita lucu. Nah, kali ini teman-teman, kenapa saya mau bahas soal juga buku Pecahkan karya Panji? Karena yang pertama, alasannya emang ini buku udah lama banget saya tunggu-tunggu. Sebagai orang yang juga mempelajari dunia public speaking dan minat dengan dunia public speaking, buat saya buku public speaking kan udah banyak banget ya yang ngebahas. Tapi buku yang khusus ngebahas tentang bagaimana kita ngejokes, bagaimana kita membuat satu hal yang lucu, yang bisa bukan cuma lucu tapi bahkan juga berbobot lucunya itu. Nah, itu kan ternyata bisa dipelajari, ternyata juga bisa dibuat, dipersiapkan. Itu pingin tahu sih saya lebih lanjut, sebetulnya persiapannya tuh kayak gimana, perlu apa aja sih yang perlu diketahui. Nah, itu sih yang pertama. Akhirnya menurut saya kalau memang selama kita konsen juga dengan dunia public speaking, gak ada salahnya kita punya buku yang satu ini ya, karena itu tadi kayaknya banyak orang itu yang bisa mendelivery, bisa menyampaikan dengan baik, tapi belum tentu diminati. Karena apa? Kadang-kadang garing ya. Nah, kita butuh satu ramuan, yaitu jokes atau hal-hal yang lucu yang membuat audiens juga bisa cair menerima materi-materi kita. Dan itu ternyata ya nggak mudah, karena nggak semua orang juga bisa ngelucu. Tapi kalau dengan buku Panji ini, kayaknya sih saya yakin buat orang yang ternyata meyakini bahwa dirinya nggak lucu, jangan-jangan emang belum tahu ilmunya aja untuk bisa membuat hal atau mencomot, mengambil semua pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dibuat ternyata dikulik untuk bisa jadi lucu. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, ya karena ternyata untuk menjadi lucu itu bisa dipelajari. Cuma selama ini tuh saya nggak tahu gimana ya caranya kalau misalkan emang ternyata ngelucu itu bisa dipelajari. Mungkin buat mereka-mereka yang secara natural emang dasarnya bisa ngelucu, akhirnya ketika berbicara punya kemampuan berbicara di depan publik, buat mereka jadi nggak masalah untuk bisa mencairkan ya, atau bahkan memungut hal-hal yang akhirnya bisa jadi bikin cair suasana, dan akhirnya orang jadi bisa suka menikmati apa yang dia sampaikan. Tapi buat orang-orang yang dasarnya mungkin selera humornya sederhana sedikit, nah ini kan kayaknya perlu bimbingan ya. Ternyata buku ini bisa banget ngebantu kita, ngebimbing kita bagaimana caranya kita tuh nggak cuma sekedar ngejokes, tapi bener-bener ngejokes itu terstruktur. Jadi ada bahkan kita bisa tahu ada tipe-tipenya sendiri dari ngejokes itu sendiri. Dan ini kan manfaat banget, useful banget, terutama buat teman-teman yang bukan sekedar pengen jadi stand up comedian, bahkan teman-teman yang berbicara di depan publik nih, kayaknya perlu sih menurut saya untuk bisa punya buku yang satu ini. Jadi dua hal itu, dua alasan itu yang membuat saya
akhirnya pengen banget punya buku yang satu ini. Ya selain itu juga memang nggak munafik lah ya kalau memang ternyata Panji itu memiliki kemampuan, dia nggak cuma sekedar as a public speaker, tapi buat saya pribadi beliau itu cukup cerdas kalau menyampaikan jokes-jokesnya. Jadi walaupun saya bukan freak banget fansnya dia, saya cuma baru lihat di YouTube, cuma kalau ngelihat di YouTube aja saya bisa tersepona itu, alias terpesona. Wah ini keren banget nih ya kalau misalkan kita bisa ngebuat satu materi pembicaraan tapi disisip-sisipkan kelucuan-kelucuan tadi, dan saya yakin itu Panji udah mempersiapkan dengan matang dan persiapannya juga nggak abal-abal tuh. Nah itu ternyata kan benar-benar kita perlu tahu ilmunya seperti apa dan bagaimana. Makanya nggak heran kalau dia sangat diminati oleh banyak kalangan terutama milenial. Jadi sebetulnya apa sih yang dibahas di buku Pecahkan ini? Nah hari ini saya nggak bakal banyak bahas detail soal apa aja yang dibahas di dalam buku ini. Cuma ada satu hal yang menarik ya. Buku ini kalau dibilang diharapkan oleh Panji sebagai salah satu panduan buku buat para stand up comedian atau siapapun yang ingin belajar ngejokes atau jadi stand up comedy, buat saya ini more than that. Dan ini bisa mudah banget dipahami, dipelajari karena contoh-contohnya common banget dan relevan. Jadi ada kutipan-kutipan daripada stand up comedian yang itu memperkuat teori-teori dari jokes ini tuh caranya begini, kemudian tipe jokes ini contohnya si ini. Nah itu ada dicantumin di sini, dan jadinya ketika kita baca buku ini nggak cuma sekedar ngebaca doang dan kita dapat ilmunya, tapi kadang-kadang saya pribadi itu jadi ketawa-ketawa sendiri, iya juga ya, keren juga gitu loh. Nah nggak cuma itu, di sini juga disertakan kayak ada latihan-latihannya. Jadi buat kita semua nih teman-teman yang ngebaca buku ini dan juga pengen tahu gimana ya kira-kira, atau jadi tolak ukur deh, kira-kira gue ini bisa nggak ya untuk bisa melatih cara bikin punchline tuh gimana sih, cara briefing tuh gimana sih, cara bikin setup tuh gimana sih, cara ngambil nyari topik tuh gimana sih. Di sini tuh udah disediain. Jadi kayak teman-teman bisa bikin latihan karena di sini kayak ada worksheetnya. Ini saya kasih tahu, ini ada kayak worksheetnya, ini hasil observasi. Terus juga di sini kita bisa bikin topik, terus ini bebas. Jadi kita di sini benar-benar dilatih ikut mikir dan kita bisa langsung catat di sini teman-teman. Ini kan bagus banget. Bahkan yang kerennya juga, saya nggak nyangka kalau buku ini juga sampai benar-benar nge-breakdown mungkin pengalaman-pengalaman yang kita anggap lucu atau yang kita bahkan nggak anggap lucu itu dibuat mind mappingnya dulu. Jadi bahkan kalau kita mau buat ngejokes yang terstruktur, bahkan bisa benar-benar berbobot, akhirnya kita perlu mind mapping. Nah, jadi sayang kalau buat teman-teman yang cuma belajar public speaking doang tapi nggak punya buku yang satu ini sih teman-teman. Jadi kalau kita banyak koleksi-koleksi buku dari luar negeri, buku dalam negeri salah satunya yang buat saya pribadi menurut saya qualified untuk bisa Anda punya, ya ini bukunya Panji. Nah di sini juga pas banget teman-teman kalau selama ini saya pribadi sering sharing kepada banyak audiens, ketika kita bikin satu pembicaraan itu kita perlu benar-benar juga runut, mulai dari why, kemudian what, and then how, bahkan juga sampai what if. Nah di sini juga sama sebetulnya 5W1H itu diajarkan. Jadi ada topik tapi bagaimana kita nge-breakdownnya itu ditanya pengalaman masa lalu yang kira-kira bikin resah itu apa, di mana, kapan, dengan siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini memandu kita benar-benar akhirnya kita bisa nge-breakdown hal-hal yang sebetulnya pernah kita nggak pikirin, ini kita pikirin ulang dan bisa kita jadikan bahan materi buat jokes kita. Itu bagus banget sih, cakep. Jadi kalau kita mau punya panduan, buat saya pribadi sih buku Pecahkan ini pas banget ya untuk jadi panduan kita, ngebuat kita nge-breakdown agar punya jokes-jokes yang lebih berbobot dan bisa kita gunakan dalam, mungkin kita sisipkan dalam public speaking kita. Dan nggak cuma itu, di sini ada satu kolom
di setiap halaman, enggak di setiap halaman juga sih, tapi apa sih pokoknya ada ya di beberapa halaman itu selalu dikasih kayak ada trik, tips-tipsnya gini teman-teman. Jadi kita tuh tahu kalau misalkan kita lagi mau ngebuat satu punchline, trik yang pasnya tuh kayak gimana, atau misalkan ketika kita mau membangun imajinasi kita, triknya gimana gitu. Nah, itu pas banget buat saya pribadi, terutama buat teman-teman yang memang biasa berpikir apalagi terstruktur ya. Itu di sini kayak kita bisa dapat panduannya, how to-nya, gimana caranya kita bisa lebih baik lagi dalam membuat satu materi stand up comedy, atau di luar stand up comedy membuat satu materi jokes kita. Itu bagus banget teman-teman. Jadi latihan-latihannya juga lengkap, dan semuanya tadi kayak misalkan saya udah bilang ada trik-triknya dan lain sebagainya. Bahkan sebetulnya kalau misalkan teman-teman udah beli bukunya sih ya, di sini juga detail banget sih. Kayaknya benar-benar Panji itu dengan Mas Ulwan itu ngasih semua tumpah ke sini gitu loh. Bisa jadi ini belum semuanya bakal ada buku panduan kedua, tapi buat saya pribadi ini aja udah cukup memandu kita banget untuk kita bisa membuat jokes yang berstruktur banget. Jadi nggak ada alasan lagi kalau kita nih, gue nggak bisa ngejokes gitu ya, atau gue nggak punya secara natural, gue tuh nggak lucu. Enggak sih, kayaknya kita nggak bisa buat itu sebagai alasan lagi. Apalagi kalau misalkan memang Anda ngakunya public speaker misalnya, atau suka banget public speaking. Karena sebetulnya nggak ada satu orang pun yang kayaknya sih ya, itu yang nggak suka dengan hal-hal yang lucu. Ya kalaupun dia mungkin kalau ada orang yang lucu dia kemudian nggak ketawa atau apa, itu delay misalkan, bisa jadi emang kadar humornya aja yang agak-agak kurang gitu loh teman-teman. Jadi ini buat saya pribadi adalah panduan yang tepat kalau teman-teman mau punya buku untuk menambah hasanah dalam membuat satu konsep public speaking yang nggak cuma mendeliver secara materinya teman-teman, tapi bagaimana menyisipkan konteks humor yang cukup oke. Bahkan di sini ada punchline, diajarin juga riffing tuh gimana, sampai terakhir juga melatih delivery. Dan ada satu yang di bab halaman berapa ya? Nah, di halaman 133. Ini kan public speaking banget. Di sini tuh sampai diulas sama Panji soal gimana cara memegang mikrofon. Ini kan sepele ya kayaknya ya, tapi jujur aja ini dampaknya nggak sepele, dan gue setuju banget. Saya setuju banget soal yang satu ini, karena kadang-kadang kita tuh suka menyepelekan megang mikrofon itu biasa-biasa aja atau asal aja, padahal impactnya ketika kita nggak bener aja atau kita nggak tepat aja menggunakan mikrofon, output suara kita itu jadi nggak oke. Nah di sini dibahas sampai ke hal-hal tersebut, jadi pas banget lah. Ini kayak perpaduan antara kita benar-benar ngomong soal public speaking dan gimana caranya ngebuat jokes yang kece gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau punya buku ini gimana nih caranya? Caranya kalau mau punya buku ini, waktu kemarin sih pengalaman saya pribadi nyari ke toko buku tuh nggak ada. Akhirnya nyarinya kita itu online. Jadi coba aja teman-teman cari secara online di platform marketplace. Teman-teman cari bukunya Panji ini. Buat saya sih worth it banget. Waktu itu harganya berapa? 110.000 teman-teman. Tapi worth it banget untuk dipunyai banget. Di sini lengkap banget Panji bahas. Bahkan sampai kadang-kadang nih bisa jadi ya, kita udah bikin jokes, ternyata garing. Anyep gimana kalau istilahnya Panji itu anyep, dia teman-teman udah berusaha lucu, ternyata nggak lucu. Nah di sini dibahas juga. Karena kenapa akhirnya saya juga suka banget buku yang satu ini. Seringkali nggak sih teman-teman mungkin ketemu sama pembicara nih yang sebetulnya mereka tuh pengen ngelucu, tapi kadang-kadang pengen ngelucu akhirnya jadinya nggak lucu, bahkan akhirnya jadi garing. Karena di awal aja mereka udah ngomong, oke, Bapak Ibu sekalian, saya punya cerita lucu. Jangan-jangan cerita lucu buat dia doang, buat kita yang dengerin nggak lucu, bener nggak? Atau kadang-kadang mereka mengutarakan statement di awal,
Oke Bapak Ibu sekalian, saya punya cerita yang menarik. Jangan-jangan yang menarik buat dia doang. Setelah kita ngedengerin, di mana menariknya ya, tetot. Nah, itu kan jadi garing. Karena banyaknya dan juga sering saya mendengar para pembicara kalau tampil di depan publik ngomongnya begitu dan masih begitu. Kayaknya perlu baca buku yang satu ini. Biar apa? Biar nggak gitu lagi dan biar nggak garing lagi. Kalaupun garing ya nggak apa-apa. Makanya di sini juga diajarin yang namanya open mic, gitu. Open mic pertama dan kedua. Intinya sama dengan kalau kita membahas semua ilmu, kayaknya segala sesuatu ilmu yang kalau berkaitan sama public speaking itu adalah soal latihan. Plus di sini juga makanya ada di segmen-segmen, setiap segmennya nih, di setiap halamannya diajarin untuk ada form latihan. Di situ ada worksheetnya juga yang memang perlu kita kerjakan. Biar apa? Biar terlatih. Habis itu open mic. Bahkan kalau perlu untuk melatih teman-teman sendiri, bagaimana ngejokes dan lain sebagainya, teman-teman bisa gabung di komunitasnya. Itu kayaknya melatih otot-otot kemampuan kita ya, untuk biar kita semakin terlatih lagi dan lebih baik lagi dalam menerapkan jokes yang kita udah buat, terutama dengan panduan bukunya Bang Panji ini sama Mas Ulwan Fahri. Nah, segitu aja dulu kayaknya yang bakal saya kasih ke teman-teman semua soal book review. Ini judulnya Pecahkan, yang ditulis langsung oleh Panji Pragiwaksono dan Ulwan Fahri ya. Siapa tahu teman-teman lagi cari review buku-buku buat pekan ini atau pekan berikutnya, don't miss it, buku yang satu ini. Gue bukannya lagi dagang, tapi emang ini buku recommended banget. Sampai ketemu di buku review berikutnya, dan buku review berikutnya pasti gak kalah seru dari buku-buku yang sebelumnya udah saya bahas. So, sampai jumpa.